Media tanam yang bagus, sedulur, itu tergantung dari beberapa jenis, ya. Mulai dari ada unsur tanah padat, tanah merah, kemudian ada sekam bakar bagi yang bisa menyediakan, kemudian juga ada pupuk kandang yang bisa kita ambil dari lingkungan kita atau dari beli juga ada, kemudian juga ada kapur dolomit, kemudian juga ada komponen lain. Saya sedulur meracik berbagai jenis bahan itu untuk menghasilkan media tanam yang gembur, subur, dan poros, ya, sehingga bisa menghasilkan pertama itu kandungan mikroorganisme, ya, unsur hara makro maupun mikro di dalam media tanam itu pertama. Yang kedua, bagaimana menghasilkan media tanam yang memiliki tingkat pH pada skala normal antara 6 sampai ke 7,5. Yang ketiga adalah bagaimana media tanam itu poros, gembur, dan juga bisa menyerap air dan termasuk juga bisa mengalirkan air sehingga pertumbuhan mikroorganisme di dalam media tanam itu begitu membantu untuk menyuburkan tanaman dan pertumbuhan tanaman. Nah, sedulur, di depan kita ini ada media tanam. Oke, ini ada bahan baku, ya, yang dari kotoran ayam. Ini sengaja kita fermentasi, sedulur. Dan perhatikan, ini kita buat kasih ruang udara sehingga muncul gas, ya. Nah, di sini juga kita sudah simpan, ya, beberapa plastik kotoran ayam yang sengaja kita fermentasi. Kenapa kita fermentasi, sedulur? Pertama, tujuannya adalah menghilangkan mikroba patogen atau unsur-unsur yang akan merusak media tanam ketika kita campurkan. Minimal kita kurangi dulu bakteri patogen, jamur jahat atau apapun yang ada di kotoran ayam ini. Nah, ini makanya kita fermentasi. Nah, jadi kita tiap hari itu mengumpulkan kotoran ayam karena kita memelihara ayam, dan itu yang membuat tanaman kita, ya. Nah, ini adalah kotoran ayam tadi pagi kita kumpulkan, dan kalau kita dekatkan ini lumayan panas, ya, di dalam panas. Kalau kita mau ukur suhunya, kebetulan karena kita punya alat, ya, mengukur suhu, ya. Sekarang suhu lingkungan kita itu 31,3, ya. Ini sore sekitar jam 3. Nah, kalau ini kita ukur suhunya, nah, ini 32,2, ya. Jadi lebih panas di dalam, ya, panas dia. Nah, sekarang kita akan pindahkan ke tempat ini. Jadi sekarang ini kita mau masukkan ke dalam plastik ini, ya kan. Nanti kemudian kita ikat, lalu kemudian kita simpan, ya, untuk tadi difermentasi. Tujuannya tadi mematikan mikroba patogen, mikroba jahat, ya, potensi jamur dan lain-lain yang akan berpotensi merusak media tanam itu sendiri. Nah, ini saya akan masukkan kotoran ayam yang kita kumpulkan hari ini. Ini sengaja saya taruh duluan di box ini supaya dia ibaratnya bercampur dulu dengan udara sehingga tingkat keasamannya itu berkurang. Oke, saya akan isi dan kemudian kita akan ikat. Kita sudah isi kotoran ayam yang dari kotak ke dalam media fermentasi. Ini dia, dan kita sediakan ruang karena ini berpotensi akan menghasilkan gas, apalagi kalau dia kena sinar langsung, sehingga memang sebaiknya dia ditempatkan di tempat
teduh. Nah, di sini ada potensi air lindi atau air buangan, dan ini akan menjadi pupuk organik cair yang hasil fermentasi dari kotoran ayam. Nah, ini kita ikat sedulur ya, kita ikat dia ya. Nah, bukan kadang-kadang ya, seringkali BSF alami mencari media yang berbau fermentasi. Untuk itu, atau tikus juga kadang-kadang. Nah, untuk itu media ini ya, kotoran ayam ini kita akan masukkan ke satu tempat lagi untuk melindungi dia dari ya. Nah, nih ya. Memang sebaiknya itu sih plastik hitam, tetapi tujuan kita sebenarnya adalah melindungi bahan fermentasi yang di dalam. Jadi selama ini kita ditempatkan di tempat yang teduh, tidak kena sinar, tidak menjadi masalah. Kalau plastik hitam tadi memang akhirnya menghindari sinar masuk karena dia warna hitam menyerap sinar. Nah, ini saya kira sedulur, yang ini akan kita masukkan ke plastik lain, dan nanti metodenya, prosesnya sama. Adalah kotoran ayam yang sengaja kita fermentasi bertujuan supaya mikroorganisme yang bersifat patogen, yang bersifat jamur itu habis atau mati. Karena kotoran ayam memang berpotensi menghasilkan jamur dan juga bakteri-bakteri atau mikroorganisme jahat yang lain. Oleh karena itu dari awal kita coba kurangi atau hindari dengan memfermentasinya. Nanti ini adalah menjadi bahan baku buat beberapa komponen yang tadi saya sebutkan. Bisa tanah ya padat, bisa sekam bakar, bisa juga kapur dolomit, bisa juga campuran lain yang kita punya. Ini semua diracik, digunakan untuk menghasilkan media tanaman yang bagus. Media tanaman yang bagus pertama tadi dia memiliki unsur hara makro dan mikroorganisme yang baik sehat di dalam media itu sendiri. Yang kedua, dia itu memiliki tingkat pH normal dari 6 sampai 7,5. Di bawah 6 atau 5,5 berarti tingkat keasamannya tinggi. Di bawah 7,5 atau 8 itu berarti tingkat kebasahannya, alkalinya cukup tinggi, sehingga membuat tanaman berpotensi juga kena hama dan juga jenis penyakit tanaman lain. Yang ketiga itu adalah dia menjadi subur, poros, dan gembur. Kira-kira begitu tujuan kenapa kotoran ayam ini kita bungkus. Nah, ini kita simpan di sini ya. Kita buat dia tatakannya supaya juga tidak terganggu oleh ya tikus atau lain-lain. Nah, kapan ini kita gunakan tergantung kapan kita membutuhkan. Tetapi minimal kita udah punya stok. Di sini juga kita fermentasi dalam ember. Kita langsung ambil cairannya ya. Dan tadi kita sudah mengukur tingkat pH-nya dapat 7 ya, 7,2. Nah, di sini juga ada cairannya, pupuk organik cair yang bisa nanti kita akan racik bersama bahan-bahan lain. Nah, ini akan kita masukkan ke plastik berikutnya, dan inilah kegiatan lain dalam rangka bagaimana tata kelola dari kegiatan berkebun kita. Selalu ada upaya untuk menghasilkan media tanam yang bagus melalui racikan berbagai komposisi jenis medianya. Nah, ini adalah hanya salah satu media.
mari kita berbagi. Tetapi sedulur jangan lupa di subscribe ya, atau di like atau diberikan komen. Nah, mari kita berbagi pengetahuan untuk kemajuan dunia pertanian kita maupun kegiatan berkebun kita. Terima kasih sedulur, salam sehat Indonesia, salam berkebun dan salam kegiatan bertani. Terima kasih.